Halo, jumpa lagi dengan saya Naim Arkananta di Ahmad Dahlan Project. Ramadan sebentar lagi. Pimpinan Pusat Muhammadiyah bahkan sudah menetapkan awal puasa atau 1 Ramadan 1441 Hijriah jatuh pada Jumat 24 April 2020. Walaupun demikian, penentuan jatuhnya Ramadan versi pemerintah Indonesia ditentukan setelah diadakan sidang isbat. Nah, teman-teman Ahmad Dahlan Project, untuk menyambut dan menghadapi Ramadan, channel ini akan mengulas dan menarasikan cerita-cerita Islami yang bisa memberikan kita tambahan pengetahuan dan memberi kita inspirasi. Cerita pertama yang akan diulas dan akan dinarasikan di channel ini yakni sejarah pasukan Islam menaklukkan Mesir pada 1 Ramadan. Sebelumnya saya ingatkan untuk kalian yang baru bergabung di channel ini untuk terlebih dahulu mensubscribe channel ini dan tekan notifikasinya agar kalian mendapatkan info-info terbaru dari Ahmad Dahlan Project. Teman-teman Ahmad Dahlan Project, dalam sejarah Islam ada satu peristiwa penting yang terjadi pada 1 Ramadan 21 Hijriah atau tahun 641 Masehi. Bagaimana kisahnya? Mesir pertama kalinya ditaklukkan kaum muslimin di bawah pimpinan Amr bin al-As. Mesir kala itu menjadi bagian dari kekuasaan Kekaisaran Bizantium atau Imperium Romawi Timur. Amr bin al-As memimpin pasukan Arab yang sebagian besar terdiri dari pasukan berkuda menuju Mesir. Dari Suriah hingga perbatasan Palestina, rombongan prajurit ini bergerak ke Rafah lalu berbelok ke Arisi yang sudah termasuk wilayah Mesir. Umar bin Khattab yang terus memantau pergerakan Amr sempat khawatir karena jumlah pasukan yang dibawa ke Mesir jauh lebih sedikit ketimbang angkatan perang Romawi. Khalifah Umar kemudian mengirim surat kepada Amr. Apabila suratku sampai kepadamu sebelum engkau memasuki Mesir, maka kembalilah. Tetapi jika engkau sudah memasukinya, lanjutkanlah dengan keberkahan dari Allah, perintah Umar kepada Amr. Amr kemudian menerima surat tersebut sesaat setelah memasuki wilayah Arisi di pinggiran Mesir. Oleh karena itu, Amr memutuskan untuk melanjutkan misi merebut Mesir dari cengkraman Romawi. Sebagai diplomat ulung yang mempunyai banyak informan, Amr tahu benar sudah saatnya kaum muslim menguasai Mesir setelah sebelumnya Panglima Khalid Ibnu Walid berhasil merebut Suriah pada 634 Masehi dari tangan Bizantium. Secara geografis, Mesir berbatasan dengan Palestina yang sudah ditaklukkan. Amr berpikir otomatis kaum muslimin tidak terlalu jauh untuk menaklukkan negeri tersebut. Jika kaum muslimin mampu menaklukkan Mesir, maka kerajaan Romawi akan melemah. Selain itu, penduduk Mesir juga lemah dalam hal berperang. Lalu, pasukan Arab tiba di Mesir pada 639 Masehi. Dengan mengambil rute jalur pantai dari Palestina, mereka mengambil alih Pelusium dan Bilbai tanpa kesulitan. Amr membawa pasukannya ke arah selatan untuk menguasai benteng Babilonia yang menempati posisi strategis di ujung delta Nil. Tanpa merebut bentengan kuat ini, upaya penguasaan atas Mesir adalah mustahil. Amr bin As adalah orang yang memiliki kecerdasan luar biasa untuk keluar dari situasi sulit. Amr juga bisa menghadapi situasi sulit dengan tenang dan menemukan solusi dalam spontan. Kemudian, tentara Islam masuk ke Mesir melalui tepian pantai dan melewati Arisi dan juga Al-Parma, salah satu pangkalan militer milik Romawi di sisi timur Mesir.
Al-Parma atau Pelusium sendiri adalah kota kuno yang memiliki beberapa benteng yang kuat yang terletak di antara Aresi dan Krustadt. Kota Al-Parma atau Firma memiliki pelabuhan laut yang menjadi teluk tempat mengalirnya Sungai Nil. Firma saat itu tak ubahnya seperti kunci yang sangat penting bagi Mesir. Amr dan pasukannya terpaksa harus memblokade kota ini hampir 1 bulan lamanya karena sulitnya pertahanan Romawi dan jumlah pasukan Muslimin tak begitu banyak dari pasukan Romawi. Setelah berhasil menaklukkan Firma, Amr dan pasukannya terus bergerak meninggalkan kota menuju Bilbis. Amr dan pasukannya menyusur ke selatan mengikuti perbatasan dan melewati kota Majdal. Dari sana ia menuju ke arah barat kota Al-Qasin serta meneruskan perjalanannya ke selatan di bagian barat hingga mereka mencapai Bilbis. Di Bilbis, pasukan Romawi di bawah Panglima Artabun keluar dengan jumlah yang besar untuk menghalangi Amr dan pasukannya dari benteng kokoh Bilbis. Artabun berusaha mempertahankan dan melakukan perlawanan sekuat tenaganya. Artabun memulai pertempuran terhadap pasukan Islam dan menggempur markas militer mereka di tengah malam. Namun, Amr dan pasukan Islam berhasil menaklukkan Artabun dan pasukan Romawi dan membebaskan Bilbis dari keakar-akarnya. Amr berhasil menguasai Bilbis setelah mengepung daerah tersebut selama sebulan penuh dan memberikan kerugian yang sangat besar bagi Artabun, yakni 1.000 pasukan Romawi tewas dan 3.000 pasukan lainnya menjadi tawanan kaum muslimin. Setelah Amr berhasil menguasai Bilbis, ia pun melanjutkan perjalanannya hingga tiba di Umudanin. Di sana pasukan Islam terlibat peperangan dengan pasukan Romawi. Perang antara kedua pasukan berkecamuk beberapa minggu lamanya dan Amr membutuhkan waktu yang lama untuk menaklukkannya. Dalam peperangan ini, Amr dan pasukannya merasa kesulitan. Hal ini dikarenakan tempat yang dijadikan Amr untuk mengepung Umudanin merupakan tempat yang tidak strategis. Bahkan setiap hari pasukan muslimin pasti ada yang meninggal. Sembari menunggu pasukan tambahan datang, Amr terus mengepung pertahanan dan menahan serangan dari pasukan Romawi. Setelah beberapa waktu, akhirnya Amr mendengar bahwa pasukan bantuan telah datang. Umar bin Khattab memberikan bantuan pasukan yang berjumlah 4.000 pasukan. Di setiap 1.000 pasukan terdapat 1 orang yang mewakili 1.000 orang. Mereka adalah Subair bin Awam, Ubadah bin Al-Samit, Al-Miqdad bin Al-Aswad, dan Maslamah bin Makhlad. Setelah pasukan Islam bersatu dalam satu komando Amr lalu mengajak pasukan Romawi yang dipimpin oleh Panglima Theodor untuk berperang di medan terbuka. Theodor pun menyanggupi permintaan Amr tersebut. Pasukan Amr yang secara keseluruhan berjumlah 12.000 kemudian terlibat peperangan dengan pasukan Theodor yang berjumlah 20.000. Dalam hal jumlah, pasukan Amr kalah jauh dengan pasukan Theodor. Namun Amr bin Al-As menggunakan kecerdikannya dalam strategi pertempuran sebagaimana yang dilakukan oleh Khalid bin Walid dalam perang-perang di Irak. Amr membagi pasukan dalam 3 bagian. Satu kelompok bersembunyi di Gunung Jabal Ahmar dan satu kelompok lagi bersembunyi di Nil dekat Umudainin. Sedangkan Amr bergabung dengan kelompok ketiga menghadapi musuh. Pada saat perang berkecamuk antara kedua belah pihak, pasukan pertama yang bersembunyi di Gunung Jabal Ahmar keluar dan menyerbu pasukan Romawi, memporak-porandakan barisan pertahanan mereka hingga mereka terpukul mundur sampai ke Umudanin. Di saat itu juga muncul kelompok pasukan muslimin lain yang bersembunyi dekat Umudanin dan menyambut mereka, sehingga pasukan Romawi berada di antara 3 kelompok pasukan Islam. Akhirnya mereka kalah dan tercerai-berai hingga sebagian dari mereka melarikan diri dan bertahan di balik benteng Babilonia yang kokoh. Ketika waktu yang ditentukan tiba di awal bulan September 640 Masehi atau pada tahun 20 Hijriah, Amr bersama pasukannya bertolak menuju benteng Babilonia dan bersiap untuk menghadapi pasukan Romawi yang berada di balik benteng Babilonia. Benteng Babilonia sangat kokoh dan dilengkapi dengan berbagai persenjataan dan kaya akan perbekalan sehingga tak mudah bagi pasukan muslimin untuk menerobos benteng dan melakukan pasukan Romawi. Selain itu, pada waktu itu, air sungai Nil sedang meluap dan membanjiri daerah tersebut. Sekeliling tembok kastil dan menara yang tinggi dibanjiri oleh air sungai Nil.
Parit yang mengelilingi benteng juga dipenuhi dengan air. Hal ini semakin menyulitkan pasukan muslimin dalam mengepung benteng Babilonia, sehingga pengepungan ini berlangsung selama 7 bulan. Sewaktu pasukan Islam melakukan pengepungan benteng Babilonia, di dalam kastil tersebut terdapat pemimpin Mesir yakni Muqawqis. Kekuatan pasukannya tidak lebih dari 5.000 dan 6.000 pasukan. Amru kemudian membariskan pasukan muslimin dan manjanik di sekeliling parit. Manjanik tersebut digunakan sebagai alat untuk mengepung benteng Babilonia, sedangkan Romawi memasang pintu besi yang meruncing tajam di depan parit. Peperangan pun berkecamuk antara kedua pasukan sebulan penuh. Pasukan muslimin menyerang Romawi dengan panah dan melempar batu-batuan dengan manjanik, sementara pasukan Romawi membalas serangan tersebut dari balik benteng. Serangan dari pasukan Romawi serta medan yang digenangi air banjir tidak membuat pasukan muslimin mundur maupun berhenti sedikitpun untuk memblokade istana Babilonia. Justru mereka tetap sabar dan terus menyerang dan membalas serangan dari Romawi di bawah komando Amr. Ketika Muqawqis melihat bagaimana kesungguhan dari pasukan Arab dan keteguhan serta kesabaran mereka dalam perang, ia berpikir pasukan Arab akan berpeluang besar untuk memenangkan pertempuran dan menembus benteng. Ia pun keluar bersama kelompok pengikutnya di depan pintu menuju daratan. Di sana ia mengutus delegasinya untuk menemui Amr bin al-As guna melakukan perundingan. Pada bulan Maret tahun 641 Masehi, banjir Sungai Nil semakin mengering. Ditambah pada waktu itu tersiar berita tentang kematian Heraklius. Peristiwa meninggalnya Heraklius itu membuat mental pasukan Romawi runtuh serta mengendurkan keberanian dan pertahanan mereka. Di satu sisi, hal tersebut memudahkan pasukan muslimin untuk mengepung benteng Babilonia seiring air banjir Sungai Nil semakin mengering. Tanpa menunggu lama, Amr memanfaatkan kesempatan emas tersebut. Amr memerintahkan pasukannya untuk maju menerobos benteng Babilonia. Usaha penembusan benteng tersebut dipimpin oleh Zubair bin Awam. Ia orang yang paling semangat dalam misi tersebut. Pada malam hari, ia bersama sebuah regu pasukan muslim bergerak melewati parit, kemudian memasang anak tangga di tempat yang telah ditentukan. Kemudian ia memanjatnya. Tak lama kemudian terdengar suara takbir yang dikumandangkan oleh Zubair. Pasukan muslimin serentak menjawab takbir Zubair dan mereka bergegas menaiki anak tangga tersebut melewati benteng Babilonia. Pasukan Romawi kaget melihat kedatangan Zubair yang sudah melewati benteng mereka. Kemudian mereka berlarian melarikan diri. Zubair kemudian menuju pintu utama benteng Babilonia dan membukanya. Ketika pintu tersebut terbuka, pasukan muslimin langsung berbondong-bondong menyerbu masuk benteng dan segala isinya mereka kuasai. Tatkala Panglima Romawi dan pasukan yang ada bersamanya saat itu merasa takut akan keselamatan mereka, mereka mencoba untuk meminta damai kepada Amr. Amr kemudian menerimanya dan melakukan perjanjian damai secara tertulis. Pasukan muslimin akhirnya berhasil menaklukkan Mesir pada Jumat bulan April tahun 641 Masehi atau tahun ke-20 Hijriah, setelah mereka mengepung Babilonia selama 7 bulan lamanya. Berkat keberhasilan itu, Amr bin al-As diangkat sebagai gubernur Mesir dan menjadikan kota Fustat, sekarang Kairo, sebagai pusat pemerintahan. Sebelumnya pada 18 Hijriah atau 639 Masehi, Khalifah Umar juga telah menunjuknya sebagai gubernur Palestina dan Yordania. Oke, sekian dulu cerita-cerita Islami saya Naim Arkananta. Salam Ahmad Dahlan Project.